Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Setelah pagi tadi kelas duha, kita belajar nama Allah Al-Mutakabbir. Maka pada kuliah zuhur, kita akan belajar 3 nama Allah. Al-Ghafur, Al-Ghaffar, Al-Ghafir. Yang ketiga-tiganya membawa makna yang sama. Allah Maha Pengampun. Kalau Al-Mutakabbir kuliah duha tadi, Allah yang paling agung, Allah yang paling besar. Maka kuliah zuhur ini kita akan tumpu kepada nama Allah yang Maha Pengampun. Ketiga-tiga nama Allah tersebut, Al-Ghafur, Al-Ghaffar, Al-Ghafir, semuanya tertera di dalam Al-Quran. Sebagai contoh, nama Allah Al-Ghafur, kita boleh lihat di dalam surat Al-Hijr ayat 49. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim. Kabarkanlah kepada hamba-hambaku bahwa sesungguhnya akulah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surat Al-Hijr ayat 46. Adapun nama Allah Ghaffar, kita boleh lihat dalam surat Nuh ayat yang ke-10. Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Ghaffar, Maha Pengampun. Adapun nama Allah Al-Ghafir, kita boleh lihat dalam surah Ghafir. Ghafir itu nama salah satu surah dalam Al-Quran, yang nama lainnya adalah surat Al-Mu'min. Ayat yang ketiga, Allah menyebut tentang dirinya, Ghafiriz Dzambi wa qabilit taubi syadidil iqabi dzit taul la ilaha illa huwa ilaihil masir. Yang mengampuni dosa, Ghafiriz Dzamb. Ghafir itu nama Allah, yaitu Maha Pengampun terhadap dosa-dosa hambanya dan menerima taubat. Qabilit taub, lagi keras hukumannya, yang mempunyai kurnia. Tiada Tuhan yang berhak disembah selainkan Dia, hanya kepadanya lah kembali semua makhluk. Okey.
Setelah kita dengar 3 ayat Al-Quran tadi, membuat kita yakin tanpa ragu Allah memang punya nama Al-Ghafur, Al-Ghaffar, Ghafir. Jangan tolak. Kalau tolak, kita termasuk ke dalam golongan orang yang takabur. Bahaya orang yang takabur. Tadi pagi kita dah sebut, tidak akan masuk syurga orang yang punya sifat takabur di dalam hatinya walau sebesar atom. Karena sifat mutakabbir, membesarkan diri, sombong, itu hanya milik Allah. Bila manusia ingin memiliki sifat tersebut, bermakna ia telah mencabar Allah. Dan karena mencabar Allah, Allah akan lempar dia ke dalam neraka. Sebesar zarrah pun tak boleh. Tadi kita dah sebutkan makna takabur. Ada 2 makna takabur, menolak kebenaran dan memandang hina manusia lain. Segala yang ada dalam Quran adalah kebenaran. Kalau kita katakan itu nama Allah, itu nama Allah, itu nama Allah, tertera dalam Quran, kita tolak, tak percaya, itu bermakna anda telah termasuk ke dalam golongan orang yang takabur. Dan tempat orang yang takabur adalah neraka. Sebabnya bila kita dengar ceramah, ustaz-ustaz bawakan ayat Quran, lalu kita rasa ayat Quran itu tak sesuai dengan selera kita, lalu kita tolak, itu bermakna anda telah memiliki sifat takabur. Sebab definisi takabur, batrul haq, menolak kebenaran. Na'udzubillah min dzalik. Nah, sekarang kita berpindah kepada makna Al-Ghafur. Selanjutnya makna Al-Ghaffar dan Al-Ghafir. Semuanya berasal daripada Al-Ghafru, ampunan. Makna Al-Ghafur, Al-Ghaffar, Al-Ghafir, makna asalnya adalah menutupi atau menghapus sesuatu yang ditutup, itu namanya ghafar. Allah tutup dosa-dosa kita. Allah hapus dosa-dosa kita. Itu makna asalnya Allah Maha Pengampun. Yang dalam bahasa Arab dipanggil dengan as-sitru. Sitru itu maknanya menutup. Al-wiqayah, Allah pelihara kita. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Cuma bila ditanya mengapa Pak Ustaz, nama Allah Al-Afu, Maha Pemaaf.
selalu bergandengan dengan Al-Ghafur, Maha Pengampun. Dalam bahasa kita sepertinya tak banyak beza. Seperti Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Pengasih lagi penyayang. Pemaaf lagi pengampun. Bahasa kita, bahasa Melayu, Indonesia, macam tak ada bezanya. Tapi dalam bahasa Arab, dia membawa makna tersendiri. Kalau afu itu, dia lebih kepada memadamkan sesuatu. Bila Allah memaafkan, afu, memaafkan, maknanya Allah hapus. Allah padamkan. Sedangkan Al-Ghafur pula, dia lebih kepada memasukkan sesuatu yang menyinari atau cahaya. Kalau umpamanya dinding rumah kita bahagian luar yang dicat sudah bertahun-tahun, kena panas, kena hujan, kan lama kelamaan jadi pudar. Lama kelamaan dia akan merekah dinding yang dicat. Lalu dinding tersebut kita kuras, buangkan yang retak-retak, bila dah terkuras, itu namanya Al-Afu. Setelah kita bersihkan, dah dikuras, bersihkan dengan air, tunggu sekian hari, kemudian kita cat balik. Nah, cat balik itu membawa makna Al-Ghafur. Sehingga sesuatu yang tadi tak elok, sudah kita tutup, kita buang, lalu kita cat. Baru nampak shining, cahaya. Tu antara lain faedah perkataan Al-Afu selalu bergandengan dengan Al-Ghafur. Melalui contoh-contoh tadi, kita merasa lebih kemas pemahaman kita. Bahwa Allah Subhanahu Wa Taala bukan hanya menutup dosa-dosa kita, menutup kegelapan kita karena banyak buat dosa. Tapi pada masa yang sama Allah juga Ghafur. Allah beri kita cahaya sehingga kita suka buat amal-amal saleh. Itu cahaya. Itulah rahasianya. Seperti surat Al-Hajj ayat 60, Innallaha la'afuwun ghafur. Sesungguhnya Allah itu Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Maha Pemaaf maknanya dosa-dosa kita Allah tutup. Allah hapus. Bukan sekedar hapus. Tapi Allah Ghafur. Beri kita cahaya. Sehingga menjadi terang benderang kehidupan kita di atas muka bumi ini. Jiwa menjadi tenang, tenteram. Yes. Itu di antara rahasia afu. Allah Maha Pemaaf dengan Ghafur, Maha Pengampun. Mudah-mudahan hadirin dan hadirat, kita semua layak mendapat kedua-dua dari sifat mulia Allah itu. Kita semua banyak buat dosa. Sebenarnya kita ini gelap, dalam kegelapan. Tapi kita segera tobat kepada Allah.
bukan saja sekedar tobat, tidak buat dosa-dosa yang telah berlalu. Allah Subhanahu wa taala dorong pula, beri kita taufik suka melakukan amal-amal saleh. Itu sebabnya orang-orang beriman mereka senantiasa bercahaya di dunia, bercahaya di alam barzakh, dan bercahaya di alam akhirat. Yang mustahak kita mesti istiqamah dalam beragama. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Orang-orang yang bertakwa bukan bermakna orang tak pernah buat dosa. Ustaz ulang sekali lagi. Orang yang bertakwa bukan bermakna orang tersebut tidak pernah buat dosa. Nah, mereka orang yang buat dosa juga. Sebab mereka manusia biasa. Apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bani Adam khata'." Semua anak cucu Adam pernah buat dosa, pernah bersalah. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang berbuat dosa, sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah orang yang tobat. Bila kita bertobat dan Allah terima tobat kita, kita masih termasuk ke dalam orang yang bertakwa. Sekali lagi, Ustaz ingin sebut, orang yang bertakwa dalam pandangan Allah adalah orang yang pernah buat dosa. Pak Ustaz, ini semacam green light saja supaya kita buat dosa? Bukan. Bukan itu maksud Ustaz. Ustaz buktikan firman Allah di dalam surat Ali Imran. Surat Ali Imran dalam ayat 133 asalnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu memohon ampunan daripada Allah. Wasari'u ila maghfirah min rabbikum. Orang-orang beriman, bersegeralah kamu memohon ampunan dari Tuhan kamu. Wa jannatin arduha as-samawati wal ard. Dan syurga yang lebarnya saja bagikan jarak antara langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin. Itu semua Allah sediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, siapa orang yang bertakwa? Allah explain pada ayat berikut. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Yaitu orang yang suka memberi nafkah, tak kira dia senang atau dia susah. Satu, sifat orang yang bertakwa. Dia infak. Dia suka derma, dia suka sumbang. Suka bantu. Termasuk bantu dalam urusan dakwah agar lancar.
Sebagaimana kita sebut pagi tadi. Bantu para pendakwah. Dan timnya supaya dakwah itu lancar. Bantu. Tak kira dia itu orang senang ke orang susah. Senang hal senang, susah hal susah. Tapi tetap bantu. Itu ciri-ciri pertama orang yang bertakwa. Wal kazimin al ghaiz wal afina 'anil nas. Yang kedua, tanda-tanda orang yang bertakwa dapat menahan amarah. Yang ketiga, suka memaafkan dosa orang lain. Kesalahan orang lain, dia suka maafkan. Dia tidak pendendam. Yang ingat selalu. Yang simpan selalu kejahatan orang terhadapnya. No. Orang takwa tak macam itu. Pertama, suka memberi nafkah, tak kira senang atau susah. Yang kedua, dapat menahan amarah, tidak lekas berang. Yang ketiga, suka memaafkan. Nah, yang keempat, wallahu yuhibbul muhsinin. Dia suka berbuat ihsan, buat baik. Terhadap ibu bapa, terhadap jiran tetangga, terhadap kawan-kawan, suka berbuat baik. Dan empat, sifat orang yang bertakwa. Ini tertera pada ayat 134 dari surat Ali Imran. Disambung oleh Allah dengan satu lagi sifat orang yang bertakwa pada ayat 135. Apa dia? وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Sifat kelima orang yang bertakwa, mereka apabila telah melakukan dosa, perbuatan-perbuatan keji atau dosa besar, mereka cepat ingat kepada Allah. Zakarullah. Ya Allah, ini dosa yang aku buat. Fastaghfaru li dzunubihim, mereka istighfar. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Aku rupanya sudah begini, buat dosa. Istighfar. Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Siapa lagi yang akan mengampunkan kalau tidak Allah? Dia yakin Allah akan ampuni dia. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan dia berazam untuk tidak ulang lagi dosa tersebut pada masa-masa akan datang. Sedangkan dia tahu itu dosa. Ulaika lahum maghfiratum min rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Bila ada 5 sifat itu, mereka layak mendapat ampunan Allah dan syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, kekal abadi di dalamnya. Itulah dia ganjaran bagi orang-orang yang mengamalkannya. Jadi singkatnya, orang yang bertakwa bukan bermakna orang yang tidak pernah buat dosa. Pernah. Cuma bila dah terlanjur buat dosa, dia segera istighfar. Ingat Allah, istighfar, dan berjanji tidak akan ulang lagi. Yang kita sebut sebagai tobat nasuha. Itu sebabnya hadirin dan hadirat, kita yang sekarang barangkali umur 50 tahun, dah menopause.
mungkin 60, mungkin 65, mungkin 70, mungkin 80. Kita tahu kita banyak buat dosa. Tapi jangan bimbang. Kita masih lagi dalam kategori orang yang bertakwa. Andai kata kita miliki sifat kelima orang yang bertakwa pada ayat 135 surah Ali Imran. Pernah buat dosa dulu-dulu? Ustaz yakin ibu-ibu dan bapa-bapa sekalian setuju. Yang dulu kita tidaklah begitu taat sangat. Barangkali ketika sweet 17, 20, 24, 30 masih lagi tidak tutup aurat. Betul tak itu adalah dosa? Betul tak dulu kita bawa tunang kita, pacar kita ke mana-mana nonton bersama, sedangkan dia bukan mahram, dosa? Barangkali ada di antara kita yang dulu pernah minum arak, berjudi, berzina, punya wanita simpanan. Termasuk tidak salat, tidak puasa. Semua itu dosa. Nah sekarang umur dah 70, 65, 78, macam Uday. Kita berusaha untuk memperbaiki diri. Tobat, tobat pada Allah. Jika kita tobat pada Allah, kita menjadi orang yang bertakwa. Tapi dengan syarat tadi, janji tidak akan ulang. Nanti kita akan jelaskan macam mana kalau terulang balik Pak Ustaz. Nanti kita akan jelaskan. Ustaz hanya hendak jelaskan bahwa orang yang bertakwa itu tidak bermakna orang tak pernah buat dosa. Cuma mereka tobat. Minta ampun pada Allah. Dan Allah terima tobat kita. Hadirin dan hadirat, rahimakumullah. Apa pula maksud daripada Al-Ghafir, Pak Ustaz? Al-Ghafur, Al-Ghafar, Al-Ghafir. Semuanya membawa makna yang hampir sama. Antara lain makna Al-Ghafir, Allah berjanji tidak akan menyiksa orang yang berdosa. Karena Allah Al-Ghafir. Antara lain makna Al-Ghafir, Allah tutup dosa orang berkenaan. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak dedahkan kepada khalayak ramai di akhirat. Allah boleh dedahkan, membuat kita akhirnya malu. Oleh sebab itu bila kita buat perkara dosa sembunyi-sembunyi dari suami, atau sebaliknya kita buat dosa di luar pengetahuan isteri, depan isteri bukan main baik lagi. Depan isteri bukan main baik lagi. Keluar rumah saja kita buat perkara-perkara tak senonoh. Tidak diketahui oleh bapa dan ibu kita, tidak diketahui oleh bapa mertua dan ibu mertua kita. Lalu kita minta ampun pada Allah. Allah berjanji
tidak akan dedahkan kesalahan-kesalahan kita. Itu di antara makna Al-Ghafir. Jadi kita tak malu dosa yang pernah kita lakukan nanti. Ya Allah, macam mana lah ya, kalau ayah ibu tahu apa yang saya lakukan jauh dari pandangan mereka. Ya Allah, macam mana lah nanti ya di akhirat dosa-dosa yang telah saya lakukan di luar pengetahuan suami, di luar pengetahuan istri. Allah dedahkan tak? Jawabnya tidak. Jangan bimbang. Itu di antara makna Al-Ghafir. Hebat. Itu sebabnya kita perlu tahu setiap nama Allah secara detail. Sebagaimana kita tadi sebut, dari sudut lain, Al-Afu, pemaaf. Maknanya Allah hilangkan kegelapan. Hadirin dan hadirat, dosa itu gelap. Az-zulmu, dosa itu gelap. Sebagaimana kata-kata daripada Abu Bakar As-Siddiq, Az-zulumatu khamsun wa sujurulaha khamsun. Az-zulumatu khamsun, gelap itu ada 5. Wa surjulaha khamsun, pelita yang meneranginya juga 5. Ad-dunya zulmah, dunia ini gelap sebab banyak dosa di dalamnya. Wa sirajulaha at-taqwa, pelita yang menerangi dunia adalah takwa. Ini takwa. Apa makna takwa? Buat suruhan Allah, jauhi larangan Allah. Itu saja cara supaya doa kita, supaya dunia kita terang benderang, bercahaya. Tinggalkan dosa, buat suruhan yang dipanggil dengan takwa. Yang kedua, wadzambu zulma, dosa itu juga adalah gelap. Wasirajulahu at-taubah, pelita yang menerangi dosa adalah tobat. Itu sebabnya kata Nabi, orang yang tobat dari dosa-dosanya sama seperti orang yang tak punya dosa lagi. Ini cahaya untuk dosa, tobat. Wal qabru zulma, kubur adalah gelap. Warsiraju lahu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, pelita yang menerangi kubur la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. 2 kalimat syahadat. Itu sebabnya kita perlu belajar hakikat 2 kalimat syahadat. Macam mana supaya kubur kita terang. Sebab dalam kubur pertanyaan itu sekitar man rabbuka. Macam mana nak jawab kalau tak tahu asyhadu an la ilaha illallah. Wa man nabiyyuka. Macam mana nak jawab bila tak tahu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa ma dinuka, apa agama kamu? Macam mana tak jawab? Tidak jawab. Mereka kata tak tahu tentang selok-belok agama. Belajar tak mau. Kelas online pun tak mau dengar. Na'udzubillah min dzalik. Gelap. Alam kuburnya akan gelap bila tak tahu 2 kalimat syahadat. Apa rukunnya, apa syaratnya, apa perkara yang boleh membatalkannya. Ustaz sebenarnya sudah tolong ibu-ibu dan bapa-bapa sekalian untuk tahu itu semua. Sebab Ustaz dah tulis.
Tinggal manfaatkan saja. Yang keempat, wal akhiratu zulma. Akhirat juga adalah gelap. Wasiraju laha al-amalu salih. Pelita yang menerangi kegelapan akhirat adalah amal saleh. Amal saleh, syarat amal saleh diterima oleh Allah dan selanjutnya mendapat ganjaran. Ada dua. Mesti lakukan dengan ikhlas lillahi ta'ala. Yang kedua, mesti lakukan amal saleh itu ikut cara yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang kelima. Apa dia yang kelima, Pak Ustaz? Wasiratu zulma. Titian siratal mustaqim juga gelap. Wasiraju lahu al-yaqin. Dan pelita yang menerangi titian siratal mustaqim adalah yakin. Yakin. Yakin ini, dia tidak boleh datang dengan sendirinya. Nah, dia mesti belajar. Belajar pula, mesti belajar. Orang yang mengajar kita membawa dalil. Macam mana nak yakin kalau cakap begitu saja tanpa membawa referensi Quran dan Sunnah? Semua kandungan Quran benar belaka. Semua sunnah Nabi yang sahih benar belaka. Itu sebabnya kata Nabi, siapa bersungguh-sungguh menuntut ilmu, Allah permudahkan baginya jalan menuju ke syurga. Ada kaitan dengan ilmu. Dengan ilmu baru timbul yakin. Keyakinan itu tak boleh datang sendiri. Dia mesti belajar dengan ikut manhaj, ikut metodologi, ikut sistem, ikut kurikulum. Macam yang kita belajar. Ustaz berusaha dalam berdakwah supaya profesional. Cakap bawa dalil, cakap bawa dalil. Dan itulah budaya orang-orang yang berpendidikan. Apa dia budaya mereka? Show me the proof, man. Tunjukkan pada saya bukti, dalil, argument, hujah. Baru saya boleh faham. Yes, itu sifat orang yang berilmu. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Jadi berbalik kepada gandingan al-afu dengan al-ghafur. Al-afu itu memadamkan, menghapuskan kegelapan. Al-ghafur pula memberi cahaya. Itu sebabnya kita perlu kepada kedua-duanya. Al-afu perlu, al-ghafur juga perlu. Supaya kita dapat cahaya nanti di akhirat, di alam barzakh. Dan cahaya di atas muka bumi. Dan dengan mendapat cahaya, kita tidak mudah disesatkan oleh syaitan dan iblis. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin dan hadirat, terakhir lebih kurang 10 minit berikut, kita ingin tahu apa ya Pak Ustaz kesan positifnya pada diri kita. Kalau kita sudah faham 3 nama Allah tadi. Kalau pagi tadi kuliah subuh Ustaz dah beritahu dah. Kesan memahami nama Allah Al-Mutakabbir membuat kita tidak akan sombong pada siapapun. Yang kedua, kesan daripada beriman pada nama Allah Al-Mutakabbir, kita akan jadi orang yang ikhlas dalam berbuat sesuatu. Tidak minta dipuji. Orang tak puji tak apa.
Malah orang caci pun kita sabar satu. Dan yang ketiga, kesan dari beriman pada nama Allah Al-Mutakabbir, kita akan senantiasa berdoa kepada Allah. Sebab kita berhajat. Sebab kita merasa diri kita serba kekurangan. Nah, apa pula kesan positif Pak Ustaz bila kita sudah tahu nama Allah Al-Ghafur, Al-Ghaffar, Al-Ghafir? Juga dalam hal ini ada 3 kesan positifnya. Orang tersebut akan memiliki hati yang sangat kuat. Orang tersebut akan memiliki hati yang sangat kuat mengharap ampunan Allah. Sebab dia banyak buat dosa. Hadirin dan hadirat. Orang tak tahu apa yang dosa yang kita kena buat, yang kita telah buat. Pernah dengar tak nama Umar bin Abdul Aziz? Umar bin Abdul Aziz ini yang memerintah hanya 2 tahun saja. Beliau mati diracun. Pernah jadi khalifah 2 tahun saja. Diangkat jadi khalifah tahun 99 Hijriah. Meninggal tahun 101. 2 tahun saja. Tapi adilnya luar biasa. Sehingga setengah ulama Ahlus Sunnah menamakan beliau adalah Khalifah Ar-Rashidin yang kelima. Semua kita tahu Khulafa Ar-Rashidin ada 4. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Karena sangat dekat cara pemerintahan mereka dengan pemerintahan Rasul. Itu berakhir tahun 40-an. Hampir 60 tahun kemudian muncul Khalifah Ar-Rashidin yang kelima, Umar bin Abdul Aziz. Beliau adalah cicit Umar ibn Khattab radhiyallahu anhuma. Pak Ustaz, apa dia kehebatan Umar bin Abdul Aziz? Beliau pernah menyatakan tentang dirinya. Walaupun beliau itu sangat adil, untuk kepentingan rumah tangga tak mau gunakan biaya negara. Bila akan bincang dengan isteri untuk hal rumah tangga, beliau akan gunakan lilin sendiri. Lilin miliknya. Apa di antara kehebatan Umar bin Abdul Aziz? Kata beliau, setahu saya, sayalah orang yang paling banyak buat dosa berbanding orang lain. Setahu saya adalah orang yang paling banyak buat dosa berbanding orang lain tahu tentang saya. Orang lain puji saya, sanjung saya, tapi mereka tak tahu dosa saya. Begitu maknanya humble, begitu tawadhu Umar bin Abdul Aziz tentang dirinya. Oleh sebab itu, akui sajalah kita banyak buat dosa. Tapi pada masa yang sama, berkat keyakinan kita bahwa Allah Al-Ghafur, Al-Ghaffar, Al-Ghafir, kita senantiasa mengharap ampunan kepada Allah. Macam mana tak mengharap? Orang yang tak pernah buat dosa, yaitu Nabi Muhammad,
sebab beliau maksum. Maksum maknanya bebas dari dosa. Sehari saja 100 kali beliau istighfar. Astaghfirullah, 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 astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Orang yang tak pernah buat dosa, orang yang dijamin masuk syurga. Sehari 100 kali. Kita pula yang tak tentu lagi masuk syurga ke tidak, banyak pula buat dosa. Takkan hanya 15 kali dalam sehari. Itu pun jika diamalkan sunnah Nabi. Setelah selesai salam, istighfar 3 kali. Kata Nabi, sila baca buku Ustaz. Wirid ke, munajat ke, koleksi doa dan zikir ke. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kalau panjang pun astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astagfirullah. Salat pula 5 kali, 5 kali 3, 15 kali. Allahu Akbar. Rasulullah dikatakan setengah riwayat 70 kali, setengah riwayat 100 kali. Padahal baginda dijamin masuk syurga. Minta ampun pada Allah senantiasa. Yang kedua, mengetahui nama Allah Al-Ghafir, Al-Ghafur, Al-Ghafar. Akan segera tobat dan tidak akan menangguh-nangguhkan tobat. Jangan. Tobat adalah di antara perkara yang tak boleh ditangguhkan. Mengapa? Sebab kematian boleh datang anytime. Kematian boleh datang bila-bila masa. Dan yang terakhir ketiga, kita mesti memperbanyak amal saleh. Amal saleh dan tobat adalah dua. Jangan kita delay. Kita perlu segerakan. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Dan terakhir, Ustaz ingin sebut, yang terakhir, ini juga tidak kurang pentingnya. Coba dengar firman Allah surat Al-Anfal ayat 33. Apa kata Allah? وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Dan Allah tidak akan menyiksa mereka selagi engkau, hai Muhammad, ada di kalangan mereka. Selagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada di tengah-tengah mereka, Allah tak akan turunkan azab. Itu kelebihan Nabi Muhammad. Lalu macam mana dengan kita, Pak Ustaz? Setelah baginda Rasul sudah tidak ada lagi, wafat 1400 tahun lebih. Sambungan ayat. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan azab mereka sedangkan mereka selalu beristighfar. Jadi azab itu tidak diturunkan oleh Allah bila ada dua perkara ini. Perkara pertama, azab tidak akan diturunkan ke atas kita bila kita hidup bersama Rasulullah. Untungnya para sahabat. Karena mereka hidup sezaman dengan Rasul.
Bagaimana dengan kita yang Rasulullah dah wafat? Allah sebut, Allah juga tidak akan azab kamu kalau kamu selalu istighfar. Wahum yastaghfirun. Ini memberi makna cara untuk menolak musibah. Banyak-banyaklah beristighfar. Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Panduan dalam Al-Quran begitu clear, begitu jelas. Masalah kita mau ke tidak memahami Al-Quran sebagai panduan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada tengah hari ini juga membawa manfaat dan faedah yang besar. Kita akhiri dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zidna ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, setelah pagi tadi kami belajar namamu Al-Mutakabbir. Tengah hari ini pula kami tambah lagi belajar namamu Al-Ghafur, Al-Ghaffar, Al-Ghafir. Oleh sebab itu berilah kepada kami kesan positif terhadap pengetahuan kami tentang nama-namamu itu. Jadilah kami orang yang tawadhu, tidak sombong. Jadikanlah kami orang yang ikhlas berbuat sesuatu kebaikan semata-mata karenamu. Jadikanlah kami orang yang selalu berdoa sebab kami mengakui bahwa kami serba kekurangan. Ya Allah, ya Tuhan kami sangat mengharap ampunan daripadamu sebab kami mengaku bahwa kami sangat banyak melakukan dosa. Ya Allah, gerakkanlah hati kami untuk beramal saleh. Ya Allah, ya Tuhanku. Ya Allah, ya Tuhan kami. Engkau tidak hanya memadamkan dan menghapuskan kegelapan disebabkan dosa-dosa yang telah kami lakukan. Kami juga pada masa yang sama mengharap agar Engkau beri kami cahaya sejak di dunia ini lagi supaya kami jangan sesat. Begitulah selanjutnya di alam barzakh dan di alam akhirat. Sebab Engkau selalu menggandingkan namamu Al-Afu dan Al-Ghafur. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.